Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, lebih dari 30 hari kasus pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Penyidik akhirnya menetapkan istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Akankah ada tersangka lain? Jumat 19 Agustus 2022. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J memiliki tersangka baru. Penyidik akhirnya menetapkan istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Sebelum menetapkan Putri sebagai tersangka, penyidik telah 3 kali melakukan pemeriksaan. Rencananya pada Kamis 18 Agustus 2022, penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap Putri. Namun, istri Verdi Sambo itu berhalangan hadir karena sakit. Meski demikian, penyidik tetap mengumumkan status tersangka Putri Chandrawati karena sedikitnya memiliki 2 alat bukti yang mengindikasikan keterlibatan Putri dalam hilangnya nyawa Brigadir J. Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada Jambi-Dum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan HM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Itu. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu segera bisa diselesaikan. Penyidik Polri menjerat Baradae pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP atas perannya menembak Brigadir Joshua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Sementara Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana 340 subsidiar pasal 338.
Keduanya berperan menyaksikan dan membantu penembakan terhadap Joshua. Lebih dari 30 hari kasus pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap 83 anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dari jumlah tersebut sebanyak 35 personel disebut melakukan pelanggaran etik. Mereka kini berada di tempat khusus. 5 orang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Berbagai macam spekulasi penyebab hilangnya nyawa sang ajudan menyeruak ke publik. Namun belum ada yang benar-benar terkonfirmasi. Akankah terbuka ke publik ihwal cerita yang membuat Ferdy Sambo gelap mata hingga tega membunuh ajudannya sendiri? Tim TV One mengabarkan.